Bid'ah itu bukan hukum. Hukum itu 5. Kalau kuat perintahnya wajib. Kalau tak kuat perintahnya sunat. Kalau kuat larangannya haram. Kalau larangannya tak kuat makruh. Kalau tak disuruh dan tak dilarang mubah. Kalau perbuatan itu tidak dibuat Nabi, bid'ah. Tapi dia bukan hukum. Orang yang suka bilang bid'ah berarti tukang bid'ah. Bid'ah, bid'ah, bid'ah. Kalau sudah bid'ah masuk neraka. Yang ngundang masuk neraka. Yang diundang masuk neraka. Yang paling panas nerakanya yang ceramah. Jadi ada beberapa kawan kita ketika mendengar kata bid'ah itu seperti mendengar petir di siang bolong. Jadi sangat mencekam sekali ketika mendengar bid'ah tersebut. Jadi ketika kita katakan, Pak, amalan tersebut ulama ini mengatakan bid'ah. Ini kitabnya, ini ulama yang mengatakan bid'ah tersebut. Mereka tidak terima, tetapi mereka juga tidak bisa menampilkan, tidak bisa menghadirkan hujah. Bagaimana kita membantah perkataan ulama tersebut? Akhirnya keluarlah subhat dari mereka mengatakan begini. Di dalam Islam itu tidak ada hukum bid'ah. Yang ada itu wajib, sunat, mubah, makruh, dan haram. Jadi tidak ada tuh yang namanya hukum bid'ah. Nah, ini didengar oleh orang-orang awam yang tidak mempunyai landasan ilmu, tidak mempunyai pondasi ilmu. Akhirnya mereka juga terkena subhat. Oh, iya ya, di dalam Islam itu tidak ada hukum bid'ah ya. Jadi boleh dong kita melakukan bid'ah. Akhirnya terjerumus ke dalam perbuatan bid'ah karena mereka anggap bid'ah itu bukan hukum. Ya memang bid'ah itu bukan hukum. Jadi bid'ah itu bukan hukum, tetapi sebuah perbuatan yang akan menjerumuskan seseorang mungkin bisa masuk ke dalam perkara yang haram atau yang paling kecil dia masuk ke dalam perkara yang makruh ya. Jadi kalau dikatakan bukan hukum ya memang bukan hukum. Itu adalah perbuatan ya. Dan orang yang melakukan bid'ah itu disebutkan di dalam hadis ancamannya apa? Kata Nabi, setiap bid'ah sesat, setiap kesesatan tempatnya di neraka. Jadi ancamannya bagi seseorang yang melakukan bid'ah itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Itu ancamannya berat atau ringan? Berat lah. Itu sangat berat sekali. Apakah ada perbuatan yang menyebabkan seseorang dimasukkan ke dalam neraka itu perbuatan sunnah? Tidak ada. Pasti mengatakan itu perbuatan yang berat, perbuatan haram, dosa besar. Jadi buat kaum muslimin, jangan alergi mendengar kata bid'ah ya. Yang menyebutkan bid'ah itu Rasulullah SAW. Beliau sering sampaikan ketika sebelum berkhutbah, sebelum berceramah, beliau sering menyampaikan kata bid'ah ya, agar umatnya tidak terjerumus, tidak melakukan ritual-ritual bid'ah. Jadi kalau bid'ah ini ingin dihapuskan dari kamus, nanti akan ada ratusan perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Dan buat para da'i pun, jangan alergi mengucapkan kata bid'ah. Sekarang kami sudah melihat banyak sekali sekarang da'i-da'i yang sudah tidak mau mengucapkan bid'ah. Ya mungkin karena takut dimusuhi oleh masyarakat, takut tidak terpakai oleh masyarakat, takut tidak diundang lagi oleh masyarakat. Padahal ratusan masalah banyak disebutkan bid'ah ya. Salah satunya yang sekarang bulan Rajab, sholat di bulan Rajab. Disebutkan di dalam kitab Madhab Syafi'i sendiri, di dalam I'anatul Talibin, bahwa sholat raghaib, sholat di bulan Rajab, sholat nisfu Sya'ban, sholat Asyura itu bid'ah yang keji. Disebutkan di sana ya. Amma sholatul ma'rufatu lailatul raghaibi wa nisfi Sya'bana wa yauma Asyura'a fa bid'atun qabihatun wudu'atun. Adapun melakukan sholat yang masyhur, yang terkenal seperti sholat raghaib, sholat nisfu Sya'ban, sholat Asyura, itu hukumnya, beliau sebutkan, itu hukumnya bid'ah yang keji. Kenapa bid'ah yang keji? Sebab hadis-hadisnya yang menyebutkan tentang keutamaan sholat tersebut, hadisnya maudhu, ya, hadisnya palsu. Itu ulama yang mengatakan.
Nah, ketika kita sudah menjelaskan bahwa sholat nisfu Sya'ban bid'ah, kemudian sholat Asyura bid'ah, kemudian sholat raghaib di bulan Rajab itu bid'ah, nanti mereka akan bantah lagi memakai hujah yang lain. Di dalam kitab Ruhul Bayan disebutkan ada sholat tersebut. Di dalam Ihya Ulumuddin juga disebutkan namanya sholatul khair. Dipikir kami tidak tahu, kami juga tahu, tetapi kami memilih mana pendapat yang lebih kuat, mana pendapat yang lebih sahih. Ya, jadi ketika kami menjelaskan salah satu hukum, kadang-kadang mereka bantah lagi. Ini ada kitab yang menjelaskan. Dipikir kami tidak mempelajari kitab tersebut. Nah, jika kita sembunyikan masalah-masalah seperti ini, maka orang-orang akan terjerumus nanti. Ketika datang bulan Rajab, mereka melakukan sholat Rajab rame-rame. Ketika bulan Sya'ban datang, mereka melakukan sholat nisfu Sya'ban rame-rame. Ketika datang bulan 10 Muharram, mereka akan melakukan sholat Asyura rame-rame. Itu jika tidak ada yang menjelaskan, tidak ada yang menyampaikan kepada umat, itu manusia akan terjerumus ke dalam perkara bid'ah. Dan ancamannya berat. Tadi sudah kami sampaikan, Rasul mengancam, bukan memponis, Rasul mengancam orang yang melakukan bid'ah diancam akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi berat sekali. Belum lagi nanti di padang mahsyar, ketika manusia dikumpulkan akan dikasih minum di telaga Nabi, maka orang yang melakukan bid'ah itu ditendang oleh malaikat. Sehingga Nabi bertanya, bagaimana mereka umat kami ditendang oleh kalian? Akhirnya dijelaskan oleh malaikat bahwa mereka memang umat Anda, wahai Rasul, tapi semasa hidupnya mereka melakukan ritual-ritual yang tidak dicontohkan oleh Nabi, atau ritual bid'ah, ya. Jadi jangan anggap sepele masalah bid'ah tersebut. Nah, jadi buat kaum muslimin, kita jangan alergi mendengar kata syirik, mendengar kata bid'ah. Perlu kaum muslimin ketahui, orang yang sering mendakwahkan kesyirikan, mendakwahkan masalah-masalah bid'ah, itu orang yang paling sayang terhadap masyarakatnya, terhadap jamaahnya, ya. Jika mereka tidak sayang, biarkan saja orang melakukan kesyirikan, silahkan. Orang yang melakukan ritual-ritual bid'ah, silahkan. Tetapi orang da'i yang sayang kepada jamaahnya, ustadz yang sayang kepada jamaahnya, mereka akan terus menasihati agar jamaah tersebut tidak terjerumus ke dalam perkara-perkara yang bid'ah. Makanya jangan bosan. Orang yang punya ilmu, sampaikan terus bahaya-bahaya bid'ah kepada umat agar mereka tidak terjerumus ke dalam bid'ah, ya. Nah, mungkin ini sedikit nasihat kami buat saudara-saudara kita yang alergi terhadap kata-kata bid'ah, ya.